Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahlullah yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, maka tidak ada penghalang, tidak ada hijab bagi dirinya untuk memandang, melihat dan menyaksikan Allah pada sekalian alam ini. Karena dia telah memiliki pandangan yang telah kasab. Pandangan yang kasab itu adalah pandangan di mana Allah tanamkan nur rahasia dirinya ke dalam hatinya. Ketika itulah dia mampu memandang Allah itu pada segala yang wujud dan segala yang ada. Karena Allah lah yang wujud semata-mata sebelum adanya masa itu. Bahkan setelah adanya masa ini, sekarang maupun yang akan datang, memang cuma dia yang ada secara tunggal, ahad, dan tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Makanya orang yang telah kasab sebagai ahlullah, tidak ada bagi dirinya itu hijab untuk melihat dan memandang Tuhan. Karena memang Allah itulah yang ada semata-mata dan selain daripada dirinya juga tidak ada menyertai akan dirinya. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Karena Allah lam yakun syai'an ma'ahu. Adalah Allah itu, Bapak Ibu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai akan dirinya. Kenapa tidak ada sesuatu apapun menyertai akan diri Allah? Karena sesuatu selain daripada Allah itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada Allah itu tidak pernah ada, makanya sesuatu itu tidak pernah menyertai akan diri Allah. Karena Allah cuma yang ada secara mutlak, baik masa yang dahulu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bahkan masa yang belum pernah bisa disebut, belum bisa diceritakan, hanya dia cuma semata-mata yang ada. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka segala yang wujud dan segala yang ada ini, inilah bentuk rupa kezohiran nyatanya akan dirinya yang tunggal itu sesungguhnya. Tidak ada diri yang lain. Maka inilah yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Titel aku, derajat aku, pangkat aku adalah sebagai Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata,
Tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanyalah aku semata-mata. Kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita ini, tidak ada yang nyata dan yang wujud, hanya Dia. Tentunya bagi kita Bapak Ibu, tidak ada tabir, tidak ada hijab, dan tidak ada tembok penghalang untuk memandang, melihat, dan menyaksikan Allah itu setiap harinya. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik, bahkan sepanjang hidup kita itu adalah melihat, memandang, dan menyaksikan Allah itu. Kenapa Bapak Ibu mampu memandang, melihat, dan menyaksikan Allah itu setiap hari, waktu, detik, dan menit? Sampai habisnya usia umur kita. Karena memang Allah lah yang ada dan yang wujud secara tunggal, mutlak. Tunggal, esa, mutlak itu maknanya bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maknanya hanya Dia satu-satunya. Dia semata-mata. Kalau Dia semata-mata Bapak Ibu, maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang zahir, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah Dia. Maka orang yang tidak memandang, yang tidak mampu melihat dan menyaksikan nyatanya Allah senyata-nyatanya, maka itulah pandangan yang buta, sebenar-benar buta itu. Pandangan yang benar-benar buta, yang sebenar-benar buta itu adalah pandangan yang berdosa. Inilah pesan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai bentuk cinta dan sayang beliau kepada diri kita ini. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi bahwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, kepada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantunya, kepada ustadz dan jemaahnya, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata, yang telah wujud pada ayah ibunya, suami, istri, anak, cucu, menantu, ustadz, dan jemaahnya, tak mampu dia memandang Allahnya yang tunggal, yang wujud, dan yang nyata itu, maka itu pandangan yang batal. Pandangan yang batal dalam bahasa syariatnya, pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang tidak memberikan manfaat dan faedah. Pandangan yang batal dalam pandang hakikatnya adalah pandangan yang berdosa. Kenapa pandangan yang berdosa? Apabila Bapak Ibu masih terpandang ada wujud yang lain selain daripada Dia, maka itulah yang dikatakan namanya syirik itu. Jadi yang sebenar-benar syirik itu masih terpandang dalam hati kita ini makhluk, masih terpandang dalam hati kita itu sesuatu, masih terpandang dalam hati kita itu alam selain Allah, maka itulah yang syirik itu. Makanya pandangannya berdosa. Maka orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang telah kasab, selalu menatah batin dan rohani kita itu, supaya kita ini tidak berada dalam keadaan syirik, tidak berada dalam keadaan zulumat, supaya kita tidak berada dalam keadaan syirik dan zulumat. Maka mereka selalu menghantarkan pemahaman kepada kita, bagaimana kita mampu memandang, melihat, dan menyaksikan Allah itu setiap harinya. Makanya keputusan pandang itu adalah kepada Allah. Keputusan ilmu itu pada iman. Maksud keputusan pandang kepada Allah itu maknanya, apapun yang dipandang oleh mata, apapun yang dilihat oleh mata, maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata.
Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terlihat itu alam. Yang terlihat itu adalah sesuatu. Yang terlihat itu adalah makhluk. Padahal yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Padahal yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Padahal yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalaulah yang menjadikan alam sesuatu, itu yang jadi alam, itu yang jadi sesuatu. Tentunya segalian alam, segala sesuatu, itulah nyatanya akan diri Allah itu semata-mata. Tidak ada diri yang lain di situ. Disinilah penekanan baginda Rasul kepada diri kita. Supaya kita mau mempergunakan kecerdasan akal fikir dan rohani dari setiap apa yang disampaikan beliau kepada umat dan kita ini. Ala bi kulli syai'in ma khalallahu batil. Ketahui kata Rasul, sesuatu selain Allah itu batal. Sesuatu selain Allah itu nggak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain Allah itu tidak pernah ada, maka sesuatu itu disebut namanya mazhar. Sesuatu itu disebut namanya cermin. Mazhar, cermin itu tiada lain adalah memandang akan bentuk rupa nyatanya diri Allah itu semata-mata. Karena tidak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya. Ini yang mesti kita tanamkan, yang kita patrikan di dalam kolbu dan rahasia diri kita ini. Bagaimana kita setiap saatnya, setiap waktunya itu menyaksikan Allah itu sepanjang hidup kita. Sehingga kita benar-benar yakin Allah yang kita lihat di dunia, ketika Allah yang kita lihat di barzakh, ketika Allah yang kita lihat di akhirat, sama wujud dan nyatanya itu pada diri sendiri. Jadi jikalau kita tidak melihat dan menyaksikan Allah yang sudah wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita, Allah yang mana nanti yang Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu saksikan setelah mati? Kalau pikiran, hati, dan jiwa Bapak Ibu masih memandang Allah itu berada di aras. Allah yang mana? Kita di bumi, Allah di langit. Sehingga Bapak Ibu memahami berjumpa Allah itu seperti Bapak Ibu memahami bagaimana Bapak Ibu sudah lama tak berjumpa dan bersua dengan ayah bunda karena lama rantau, ya. Lalu kita datang kepada ayah bunda kita oncong-oncong, ya. Bukan seperti itu. Jadi menemui Allah itu bukan seperti kita menemui ayah bunda kita. Menemui dan menilik Allah itu ya ke dalam diri ini. Maka baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku sebenar-benarnya yang wujud qiyamuhu binafsihi itu. Makanya siapa yang tidak mau menilik, menyentar dan menyeluh ke dalam dirinya untuk mengenal, bermusyahadah dan bermuajah dengan Allah, maka ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola lam ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dipastikan dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka bagaimana supaya kita tidak berada pada kesesatan yang sangat jauh? Maka hendaklah kita iqra, menilik dan menyentar ke dalam diri kita ini. Mesti kita kaji, mesti kita kenali siapa rahasia diri yang sebenar-benarnya itu. Supaya kita tahu si akmal diri yang telah wujud dan nyata pada rupa insan
pada diri masing-masing. Maka orang-orang yang tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah dalam hidup ini, maka dialah sebenar-benarnya orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Ini yang selalu Allah hantarkan kepada kita, supaya kita memanfaatkan waktu yang sedikit dan yang tersisa dalam hidup ini. Bagaimana kita sudah mengkhatamkan pengenalan diri kita itu kepada Allah zahir dan batin. Kalau tidak, apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia buta juga di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Maka buta yang dimaksudkan Allah itu bukanlah buta mata zahir ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Fa innaha la taqmal absar walakin taqmal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Butanya mata hati itu, Bapak Ibu, makna yang sebenarnya itu, siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud pada dirinya, yang sudah nyata pada dirinya, yang sudah terang dan jelas pada dirinya, berupa insan, dipastikan dia tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya juga berupa insan kesempurnaannya. Itulah orang yang tersesat itu. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidup ini, bahwa akulah yang wujud dan nyata pada segala bentuk dan rupa. Segala bentuk dan rupa itulah kezahiran nyatanya akan diriku itu. Lalu dia tidak mengenal dan menyaksikan aku, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan aku. Wa adallun sabilah, itulah orang yang tersesat. Maka jikalaulah kita ingin selamat dunianya, jaya akhiratnya, dan Allah pertemukan kita di alam sorga, di alam akhirat, walaupun kita tidak nanti satu rumah dengan anak, cucu, dan menantu, minimal Bapak Ibu, kita ini masih satu komplek perumahan sorga juga di akhirat itu. Wallahu yahtasu bi rahmati man yasha. Maka sangat beruntunglah kita dengan anak, cucu, dan menantu kita masih berada dalam satu komplek perumahan di akhirat itu juga. Karena Allah yang mempertautkannya, Allah yang akan menghimpunkannya. Maka disinilah kita wajib untuk melihat, memandang, dan menyaksikan Allah itu di alam dunia dan di alam syahada ini, supaya kita mampu dan bisa menyaksikan Allah yang juga nyata di akhirat itu, nyata nanti setelah kita mati. Itu tiada lain adalah pada diri sendiri. Walaupun diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Diri sendiri itu adalah dirinya Allah itu. Ini yang mesti kita silau selalu, yang mesti kita senter ke dalam diri, sehingga benar-benar diri Bapak Ibu itu hapus. Diri Bapak Ibu itu betul-betul karam. Diri Bapak Ibu itu betul-betul fana. Selama diri Bapak Ibu tidak fana, diri Bapak Ibu tidak karam, diri Bapak Ibu tidak hapus dan tidak serna, maka selama itu pula lah Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat, memandang, dan menyaksikan Allah yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Karena ini pernah terjadi pada diri Nabiullah Musa kalamullah. Apa kata Musa kepada Allah? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi
arini ansur ilaik. Maka tatkala Nabi Musa bermunajah kepada Rabb-Nya, lalu Allah pun langsung berkalam-kalam dengan dirinya, tidak ada pembatas, tidak ada hijab dan tabir. Maka ketika itu Musa pun berbicara dengan Rabb-Nya. Apa kata Musa? Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepada aku ya Allah. Wujudkanlah dirimu kepada aku ya Allah, supaya aku bisa memandang, melihat dan menyaksikan dirimu yang selama ini aku rindui, yang selama ini aku ceritakan, yang kuhantarkan kepada umatku. Bagaimana mungkin umatku akan yakin dan percaya kepada aku ya Rabb ya Ilahi, kalau aku sendiri belum melihat dan menyaksikan akan dirimu. Tapi kalau aku sudah memandang, melihat dan menyaksikan dirimu, maka mudah bagi aku untuk menceritakan akan rahasia dirimu kepada umatku yang belum yakin dan percaya akan dirimu ya Rabb. Arini anzur ilaik. Maka perlihatkan ya Allah, tunjukkan ya Allah akan kewujudan dirimu kepada aku ya Allah. Lalu apa jawaban Allah kepada Musa? Qala lan tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan pernah sanggup dan mampu memandang dan melihat serta menyaksikan akan wujud nyatanya aku itu. Fa in istaqara. Maka kata Allah, walakin unzur ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Beginilah Musa, kalau engkau ingin melihat dan menyaksikan aku juga, kata Allah, unzur ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau ingin melihat dan menyaksikan aku juga, hai Musa, maka lihatlah olehmu bukit Tursina. Lihatlah olehmu bukit Sinai itu. Apabila bukit Tursina itu benar-benar kokoh, tidak bergeser, tidak bergerak dia di posisinya, fasawfa tarani. Aku pastikan Musa, engkau mampu memandang, melihat dan menyaksikan aku. Maka ketika itu Allah buktikan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan Musa melihat dan menyaksikan serta memandang Tuhannya. Maka ketika itulah Allah mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa khar Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya, tatkala Allah menzahirkan dirinya, tatkala Allah mentajallikan wujud dirinya kepada bukit Tursina atau bukit Sinai itu, maka bukit Sinai, bukit Tursina itu menjadi hancur. Dan Musa pun pingsan 40 hari 40 malam. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa itu sadar dari pingsannya 40 hari 40 malam, maka ketika itu kalam yang keluar dari lisannya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Apa yang aku pikirkan selama ini tentang dirimu ya Allah, seperti ini, seperti itu, rupanya engkau bukanlah seperti apa yang aku pikirkan selama ini. Tubtu ilaika, aku tobat kepadamu ya Allah. Engkau memang tidak pernah bisa diimajinasikan ya Allah. Engkau memang tidak pernah bisa dipikirkan ya Allah. Itu maknanya. Setinggi apapun ilmu kita, seberlian apapun kecerdasan kita, apapun titel, gelar yang kita sandang,
yang diberikan kepada umat ini, kepada diri kita, ditambah lagi gelar yang diberikan universitas kepada diri kita ini. Maka akal dan pikir, ilmu pengetahuan itu tidak pernah mampu bisa menjangkau akan Allah itu. Tubtu ilaik, aku tobat ya Allah. Ketika dia mengatakan tubtu ilaik, wa ana awalil mu'minin, dan akulah orang yang paling pertama kali beriman kepadamu ya Allah. Apa makna yang tersirat di balik makna yang tersurat? Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah wajib pandai membaca yang tersurat dan pandai pula mengkaji yang tersirat. Makanya Allah selalu menghantarkan kita ini untuk pandai kita membaca yang tersirat di balik yang tersurat. Kulin zuru maza samawati wal ar. Lihat olehmu, perhatikan olehmu, tilik olehmu, senter olehmu, ikra olehmu. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di balik keberadaan langit dan bumi itu. Allah tidak pernah mengajarkan kita ini. Pandang olehmu, tilik olehmu, silau olehmu keindahan langit dan bumi. Tapi yang Allah suruh kita ini pandang, tilik dan silau siapa sebenarnya yang wujud dan yang nyata. Disebut nyatanya langit dan bumi itu. Baik pada alam maupun pada dirimu. Siapa yang mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat pada alam dan pada dirinya, maka berjumpalah aku itu. Karena akulah rahasia dari segala langit dan bumi. Akulah rahasia pada dirimu itu. Kalau aku adalah hakikat dan rahasia sekalian alam dan pada dirimu, maka ingat kata Allah, untuk melihat yang batin, untuk melihat aku itu, lihat kepada yang zohir. Karena yang zohir itulah kenyataan wujud yang batin. Kalaulah yang zohir itu wujud kenyataan yang batin, itu maknanya yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Yang batin itu zohir, yang zohir itu itulah batinku itu. Maka yang batin itu yang zohir. Maka jangan tertipu memandang akan bentuk dan rupa aku pada segala yang wujud ini. Karena akulah yang wujud. Akulah yang batin tiada tersembunyi. Sudah nyata pada segala yang zohir itu. Pandang aku itu, kata Allah. Memandangnya itu dengan hati. Memandangnya itu dengan zauk yang telah Allah pancarkan nur rahasia dirinya ke dalam hati kita. Makanya dikatakan oleh Rasul kepada kita ini, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan pancaran rahasia diri Allah. Sebenarnya hati Bapak Ibu itu adalah ibarat seumpama cermin. Apabila hati Bapak Ibu itu seumpama seibarat cermin, yang mana cermin itu telah bersih, cermin itu betul-betul bening, maka ketika itulah hati itu mampu memandang Allah lah yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka caranya, lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandangan hati,
maka nyatakanlah Allah yang wujud pada segala bentuk dan rupa yang ada pada alam dan ada pada diri kita ini. Maka betul-betul hanya dialah yang wujud qiyamuhu binafsihi itu. Bukankah Nabi mengatakan apa kepada kita ini sebagai umatnya? Ala bi kulli syai'in ma khalallahu batil. Sesuatu yang wujud, sesuatu bentuk dan rupa selain daripada Allah, itu tidak ada. Kalau itu tidak ada, maka sekalian alam dan segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan Allah itu batin tiada tersembunyi. Kenapa Allah itu dikatakan diri yang batin tiada tersembunyi? Karena segala yang zahir, itulah kezahiran nyatanya diri yang batin itu yang sesungguhnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapi dan memahami ini sebelum kita hantarkan kepada makna yang sebenarnya tentang Nabi Musa itu? Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya kepada kita ini. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu awal, tidak ada ujungnya. Allah itu akhir, tak ada pangkalnya. Allah itu zahir pada segala bentuk dan rupa. Allah itu batin, tiada tersembunyi. Itu maknanya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat yang awal, lihatnya kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah nyatanya diri yang awal itu. Yang akhir itulah kezahiran memandang diri yang awal. Dan untuk memandang yang batin, memandangnya kepada yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan diri yang batin. Kalau kita sudah paham, untuk memandang yang awal kepada yang akhir, memandang yang batin kepada yang zahir, maka tilik lagi ke dalam. Siapa yang batin dan siapa yang zahir itu sebenarnya. Yang batin itu sebenarnya itulah diri yang awal. Sedangkan yang zahir itu, ya, itulah diri yang akhir. Kalaulah yang batin itulah diri yang awal dan yang zahir itulah diri yang akhir, lalu siapa sebenar-benarnya yang batin itu? Yang batin itulah yang sebenar-benarnya yang zahir. Yang zahir itu siapa? Yang zahir itulah wujud nyatanya diri yang batin. Maka yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan dalam pandangan hati. Maka nyatalah senyata-nyatanya, Allah itulah yang wujud secara mutlak, sempurna, zohir dan batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zohir dan Allah yang batin. Karena nggak ada yang lain selain daripada dirinya. Disitulah kita mendudukkan Qul huwallahu ahad itu. Namun bagaimana kisahnya Musa itu? Dalam hal ini, menyaksikan, memandang, dan melihat Tuhan. Kalau kita sudah paham dan mengerti hanya Dia cuma yang wujud. Hanya Dia cuma satu-satunya, tidak ada yang awal melainkan Dia. Tidak ada yang akhir melainkan Dia. Tidak ada yang batin melainkan Dia. Dan tidak ada pula yang zahir melainkan Dia. Maka jalan untuk memahami bagi diri kita dan Musa itu yang kita ambil hikmah dan itibar, kita wajib keluar daripada diri kita ini. Sama artinya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat dan menyaksikan bentuk dan rumah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu keluar dari rumah itu. Ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, maka jelaslah bentuk dan rupa rumah Bapak Ibu itu yang sebenarnya. Itu maknanya. Kalau kita ingin melihat dan menyaksikan bentuk nyata dan rupanya diri Allah itu, keluar kita dari diri kita. Bahasa ustadznya, lena mua Bapak Ibu berhenti jadi orang. Tusenya itu mah.
Ini pesan Nabi kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa melihat dan menyaksikan Allah itu. Walaupun Allah itu wujud dan bersifat, walaupun Allah itu awal, akhir, zahir dan batin, hanya Dia segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Lan tara rabbakum. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa memandang, melihat dan menyaksikan wujud Allah itu hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar keluar dari dirimu. Benar-benar kamu itu dikatakan almarhum dan almarhumah. Jadi orang yang dikatakan almarhum dan almarhumah itu orang yang bagaimana tuh Bapak Ibu? Orang yang hidup atau orang yang mati? Orang yang mati di dalam hidupnya, bukan orang yang mati dalam kematiannya. Itu masih sase tuh Bapak Ibu. Ya. Makanya orang yang mati dalam kematiannya belum tentu dia bisa melihat dan memandang Allah itu. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Mutu qabla an tamutu wa man arada ayyanzurul mayit yamsi wajhi 'alal ardi falyanzur ila Abi Bakr. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Dan siapa yang ingin dan berkehendak melihat, memandang dan menyaksikan bangkai berjalan di muka bumi ini, falyanzur ila Abi Bakr, maka pandang dan lihatlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itulah orang yang pandai mati, dan Abu Bakar itu pula orang yang pandai hidup. Kenapa? Karena dia mau keluar dari dirinya. Dia mau keluar daripada keakuan dirinya yang merasa wujud dan bersifat itu. Maka prosesnya Nabi Musa kalamullah, ingin melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu tidak bisa dengan akal, logika dan rasio. Karena Ustadz katakan apa? Tajam pun logika kita, cerdas pun kita, berlian pun akal dan pikir kita, tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kecuali kita mau keluar dari diri kita, barulah kita bisa memandang dan menyaksikan Allah. Ini yang disebut namanya proses fana. Ini yang dikatakan proses mati. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang sadar dirinya bahwa dirinya itu sejak mula adanya, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, dirinya itu betul-betul mati, maka ketika itu dia mampu dan mengenal yang hidup yang sebenar-benarnya itu. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah mengenal akan dirinya bahwa dirinya itu fana, disitulah dia mengenal yang bako dan yang wujud itu hanyalah Dia semata-mata. Maka malam ini Bapak Ibu, kita mengkaji bagaimana Bapak Ibu berhenti jadi orang. Ya, kalau Bapak Ibu lah berhenti jadi orang, insya Allah baru menjadi orang yang sabada mananya, yang dikatakan orang insan kamil mukamil. Baik Bapak Ibu, proses melihat, proses memandang dan menyaksikan Allah, ya, pada Nabi Musa kalamullah dan pada diri kita itu, ini disebut namanya proses fana. Ya. Sebab apa? Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah mengenal dirinya bahwa dirinya itu fana, dirinya itu hapus, dirinya itu tiada, dirinya itu sirna, lenyap, maka disitulah dia mengenal Allah itu yang bako. Disitulah dia mengenal Allah itu yang wujud. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang benar-benar sudah mengenal dirinya itu benar-benar mati, disitulah dia mengenal yang sebenar-benar hidup itu adalah Allah. Makanya untuk bisa kita mengenal, melihat dan menyaksikan Allah yang benar-benar bako, yang benar-benar hidup, kita wajib keluar dari diri kita. Wajib kita ini menghapus wujud diri kita. Wajib kita ini berhenti jadi orang. Sebab apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku.
Maknanya, bila engkau merasa diri engkau itu wujud, engkau masih merasa diri engkau itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, maka selama itulah kamu tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan yang bersifat itu. Karena yang sebenar-benar wujud aku. Yang sebenar-benar bersifat hayat, melihat dan mendengar, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu aku. Jangan sampai ada wujud dirimu dalam pandangan wujud aku. Sebab apa? Apabila bertemu wujudmu dengan wujud aku dengan dirimu, mesti mati salah satunya. Mesti mengalah salah satunya. Supaya jelas siapa yang benar wujud dan siapa yang benar-benar tiada. Siapa yang benar-benar hidup dan siapa yang benar-benar fana. Tidak mungkin bertemu dua wujud dalam hidup ini. Nah, makanya barulah kita bisa melihat dan menyaksikan Allah itu ketika diri kita itu telah fana. Jadi jalan untuk melihat dan menyaksikan Allah itu mesti prosesnya adalah fana. Kalau sudah fana, maka barulah hancur Bukit Tursina itu. Dan barulah Musa serta diri bapak ibu itu betul-betul pingsan, ya. Kalau udah fana, Bukit Tursina itu akan hancur serta Musa dan kita itu benar-benar pingsan. Apa makna hakiki daripada ayat tadi surat Al-A'raf itu? Ya. Maksudnya, ya, bukan hancurnya Bukit Tursina. Bukan berkeping-kepingnya Bukit Tursina itu karena Allah mentajalikan dirinya ke Bukit Tursina, bukan. Bukit Tursina ini Bapak Ibu sejak sononya sampai sekarang kokoh juga berdiri di Mesir itu, di Sinai itu. Tak pernah hancur, kokoh dia. Musa pun tidak pernah pingsan. Kalau Bukit Tursina itu tidak hancur kokoh dari sejak dahulunya, Musa itu ada sampai sekarang. Lalu apa maksud daripada firman Allah, ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa? Ketika Allah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya ke Bukit Tursina hancur, Musa pun pingsan. Makna yang sebenarnya itu bukan hancurnya bukit, bukan pingsannya Musa. Akan tetapi hancurnya Bukit Tursina itu makna yang sebenarnya hancur dalam pandangan hati, lebur sirna dalam pandangan hati. Inilah pesan yang disampaikan Allah melalui nabinya, Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya aku, kata Allah, pada langit dan bumi, pada gunung, pada Bukit Tursina itu nyatanya aku itu dalam pandangan hatimu. Maknanya, hapuskan Bukit Tursina dalam pandangan hati. Lenyapkan sekalian alam dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus Bukit Tursina dalam pandangan hati, sudah hapus sekalian alam dalam pandangan hati, itu maknanya bahwa Bukit Tursina dan alam ini telah hancur, Bapak Ibu. Jadi kalau Bukit Tursina namanya hancur. Hancur dalam pandangan pancalian hati. Ini yang dilatih kata Ustaz tadi. Hapuskan sekalian alam, lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati, lalu nyatakanlah yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata pada alam, pada gunung, dan pada diri. Makanya pada Bukit Tursina hancur maknanya. Kalau pada Musa dan diri Bapak Ibu jangan digunakan dan dipakai makna kata hancur. Nah, kalau kita bukan hancur makna yang tepatnya. Makna yang tepatnya bagi dari Bapak Ibu itu adalah pingsan. Jadi makna pingsan dan makna hancur
untuk melihat dan menyaksikan Allah itu dalam bahasa tauhid namanya fana. Makanya dikatakan Allah, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap segala sesuatu nih. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu zul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu, apapunlah bentuknya, yang dahulu, sesuatu yang dahulu, sesuatu yang sekarang, sesuatu yang akan datang, hakikatnya itu halik, nggak pernah ada tuh. Ya, yang ada itu dari sejak dulunya, sekarang maupun yang akan datang itu illa wajahahu, yang ada cuma zat semata-mata, hanya dia cuma yang ada. Makanya dikatakan Allah, kullu man alaiha fani. Tiap-tiap segala yang ada itu hakikatnya fana, nggak pernah ada. Hakikatnya itu hanyalah bayang-bayang. Yang kekal wa yabqa, yang kekal itu adalah zat yang memiliki kemuliaan itu. Hanya Allah. Maka ini artinya Bapak Ibu, kalaulah Bukit Tusinah telah hancur dalam pandangan hati, dan Musa itu juga telah pingsan dalam pandangan hati, telah hilang kesadaran dirinya Musa, maka ketika itulah baru Musa mampu memandang dan menyaksikan Tuhan. Apa kata dia? Falamma afaqah qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maka tatkala Musa telah sadar dari pingsannya, maksudnya ketika Musa itu telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, tidak ada wujudnya lagi, tak ada sifatnya lagi, sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tiada wujud dan tiada bersifat, yang ada cuma kesadaran Tuhan, maka disitulah Musa mengatakan tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Aku benar-benar tobat ya Allah. Sesungguhnya diriku tidak pernah ada ya Allah. Sesungguhnya alam dan Bukit Tusinah tidak pernah ada ya Allah. Yang ada itu hanya Engkau semata-mata ya Allah. Maka tobat nih orang makrifat itu Bapak Ibu, tobat yang disebut namanya tobat daripada awwabah. Tobat awwabah itu maknanya tobat di mana Bapak Ibu tidak lagi memandang ada diri yang lain, ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain dan wujud yang lain selain daripada Allah, itulah yang dikatakan syirik itu. Maka Musa tobatnya lepas daripada memandang ada wujud yang lain dan ada dirinya yang lain selain daripada Allah. Maknanya apa? Hanya Allah sajalah yang wujud senyata-nyatanya, hanya Allah sajalah yang tunggal, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Maka pada diri Musa itu Bapak Ibu, ketika telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, pada maqam Sidratul Muntaha, dalam kajinya, kesadaran yang tertinggi, hanya Allah cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang bersifat. Ketika itulah Nabi Musa telah terang, jelas, memandang dan menyaksikan Tuhan itu nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata pada Bukit Tusinah, pada diri sendiri, rupanya Allah lebih nyata lagi daripada Bukit Tusinah dan lebih nyata lagi pada diri. Kenapa? Segala yang nyata itu adalah nyatanya akan dirinya. Aku inilah bukti nyatanya akan wujud dirimu. Wujud dirimu itulah kenyataan nyatanya aku, kata Allah.
Bukan kamu, hai Musa. Bukan gunung itu bukti adanya aku. Akulah sebenar-benarnya bukti nyatanya alam. Akulah bukti nyatanya bukit. Akulah bukti nyatanya dirimu. Karena aku cuma yang ada pada segala yang ada ini. Maka ini yang mesti kita fanakan dalam hati kita. Baru terlihat Allah itu. Amanah yang mesti kita fanakan di dalam hati ini pada diri kita Bapak Ibu. Supaya nyata dan terang. Ini yang kita coba meniliknya ke dalam. Kalau dalam alam kan tadi, hapuskan sekalian alam. Dalam pandang hati nyatakanlah Allah yang wujud, yang nyata senyata-nyatanya pada alam itu. Pada diri juga begitu. Hapuskan wujud diri ini dalam pandangan hati, lalu nyatakan wujud Allah yang nyata dalam pandangan hati ini. Nyata, terang, dan jelas sejelas-jelas pada diri. Sekarang mana yang diri Bapak Ibu itu yang sesungguhnya? Lihat. Untuk belajar fana. Diri Bapak Ibu ini, ya, ini yang disebut namanya ada tubuh. Yang kedua, ada namanya hati. Yang ketiga, ada namanya ruh. Yang ketiga, ada namanya sir. Ini menilik. Caranya gini Bapak Ibu, menilik fana itu. Pandang dengan mata zohir, lalu tapiakkan dengan mata basirah. Tapiakkan lah itu Ibu-Ibu. Arti tapiak itu Pak Andre, pandang dengan mata zohir, tapiakkan dengan mata basirah. Ditilik ke dalam hati, ditinjau, ditukian baso. Ya, ditukian dengan mata hati. Bahasa halusnya, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata hati. Itu bahasanya tuh. Ya, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata hati. Kita lihat, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata hati. Tubuh, hati, ruh, dan sir. Secara pandangan zohir, lihat, tampaklah tubuh ini yang berbuat. Bergerak, berjalan, berdiri, duduk, berbaring, ya, dan diam. Nampak tubuhnya bergerak. Nih. Tapi setelah ditanggapi, ditilik, disenter, ditinjau, ditapikan ke dalam pandangan hati, maka nyatalah hati inilah yang berbuat semata-mata pada perbuatan tubuh ini. Ya, pandangan zohir nampak tubuh yang bergerak nih, yang berbuat. Tapi dalam pandangan hati yang berbuat itu adalah hati. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zohir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan, nyatanya perbuatan hati. Buktinya apa gitu? Apabila tubuh ini, diri kita ini yang kasar ini, ya, mendapatkan nikmat dan karunia, ya, senang lalu bahagia, maka nampaklah di wajah Bapak Ibu ini, wajahnya itu betul-betul senyumnya senyum pepsoden. Wajahnya benar-benar glowing, Pak Jo. Ya kan? Kenapa wajahnya benar-benar glowing, senyum pepsoden? Karena hatinya sedang berbunga-bunga. Gitu Bu Lia kan? Iya. Inilah menunjukkan wajah ini berseri-seri, glowing, ya, karena hatinya mendapatkan nikmat dan karunia, senang. Tapi sebaliknya, apabila, ya, hatinya ini, ya, bakal camuak di dalamnya. Lihat tuh bakal camuak. Panyang-panyang lale, ya. Tak tentu apa yang dia doan, ya. Kalau tidur tu pelantang kiri, balik kanan, payah nak namu lalu, ada makan ni ubek nak namu lalu, hatiku risau, panyang-panyang lale bahasanya tu. Susah, sulit, gamang, takut, cemas, was-was tinggi, ya kan?
Ketika hati ini bermasalah Bapak Ibu, maka nampak di wajah nih, nampak wajah ini ya, manyun, hilang glowingnya, hilang senyum episodenya itu, tagang si wajah tuh, itu menandakan hatiku bermasalah, Itu. Makanya yang zahir menunjukkan yang batin. Disitulah mesti dipahami oleh hati, ditanggapi oleh hati. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena perbuatan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Maka nyatalah ruh itu yang sebenar-benar berbuat dan berkehendak itu pada hati ini. Kenapa? Ada yang memerintah tuh, ada yang menyuruh tuh. Yang menyuruh, yang memerintah pada hati itu yang ruh itu. Ini yang diri Bapak Ibu tuh, yang memerintah, yang menyuruh. Makanya perbuatan hati itu gambaran, cermin untuk memandang nyatanya perbuatan ruh itu yang sebenar-benarnya. Kemudian tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Apa yang diperbuat oleh ruh itu sebenarnya nyatanya perbuatan sir, rahasia. Apa yang dikehendaki oleh ruh, apa yang dikehendaki oleh jiwa, apa yang dikehendaki oleh diri, itu sebenarnya nyatanya perbuatan kehendak daripada sir. Sir inilah sebenarnya yang berbuat tuh. Sir inilah sebenarnya yang berkehendak itu. Dan apa yang diperbuat oleh sir, tilik lagi ke dalam, itulah nyatanya perbuatan zat. Nyatanya perbuatan zat. Nah, kalau sudah nyata perbuatan zat, disitulah kita mesti patrikan di dalam diri. Zat itulah yang berbuat semata-mata. Dia berkehendak dengan sendirinya. Ini Allah maksudkan itu. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak, tidaklah kamu bisa berkeinginan berbuat semaunya kamu, sekehendaknya kamu, melainkan kamu berbuat dan berkehendak itu nyatanya perbuatan dan kehendaknya aku, kata Allah. Apa kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahumul khiyara. Lain enggak tahu artinya tuh? Rabbmu, Tuhanmu yang bernama Allah itu, Dialah yang menciptakan, menjadikan dirimu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya. Wa yakhtar, lalu dia pula yang menentukan kehendak dan pilihan terhadap apa yang diciptakannya pada dirimu. Maka nalamul khiyara, pilihan dan kehendakmu tak berlaku bagi pilihan dan kehendak aku, tapi pilihan dan kehendak akulah yang berlaku bagi dirimu. Maka kita ini hidup sebenarnya mesti mengalir mengikuti kehendak dan maunya Allah. Jangan hidup itu sunsang Bapak Ibu. Kalau hidup itu sunsang Bapak Ibu, ya, pandang-pandang lalek waktu dipastikan tu capek tu nyawa beko. Ya? Banyak tumbuh uban di kepala tu mah. Uban ke tumbuh aja, jangan ditambah-tambah aja uban tu. Karena memikir-mikirkan apa yang tak terpikirkan. Hiduplah mengalir mengikuti maunya dan kehendak Allah itu. Artinya apa? Hidup kita itu mesti sami'na wa ta'na. Berseluncur sila hidup itu leh. Jangan sungsang hidup itu kepada Allah. Maknanya apa? Jangan Bapak Ibu ingin ngatur-ngatur Tuhan. Ya? Jangan ingin ngatur-ngatur Tuhan. Kadang kita salahnya di situ Bapak Ibu. Di dalam berdoa kita memohon kepada Allah, menyerahkan hidup, menyerahkan urusan diri kepada Allah. Tapi di sebalik doa itu kita ingin ngatur Tuhan tuh.
Aku maunya seperti ini ya Allah. Aku maunya seperti ini ya Allah. Tidak ngatur, tidak. Padahal tadi dah yakin betul dengan Allah tuh. Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya. Sampai menangis-nangis kita tuh, ya. Tahajud tidak lepas-lepas, tapi dibalik itu, aku maunya seperti ini ya Allah. Dah tuh nak ngatur Tuhan, dah tuh dah. Ini hati-hati. Walaupun Allah ijabah, Allah kabul keinginan kita, doa kita. Ingat, bukan karena Allah mengikuti kehendak dan maunya Bapak Ibu. Kalau Allah yang mengikuti kehendak dan maunya Bapak Ibu, berpikirlah kita dengan waras. Kalau kita memang dikatakan waras, siapa nanya Bapak Ibu? Siapa betul kamu nih? Aku ini nggak budakmu, kata Allah. Aku mana pernah bisa jadi budakmu. Kalau aku bukan budakmu, maka jangan diatur-atur aku. Jangan dijengkel-jengkel aku. Aku tak pernah menjadi budakmu. Aku ni Robmu. Aku ni majikan kamu, kata Tuhan. Kamu yang budakku. Kamu itu yang mesti mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Tuhan. Jadi kalau Allah mengabulkan doa Bapak Ibu, bukan keinginan Bapak Ibu dia sudah berlaku. Tapi Allah mengabulkan doa kita, masa dan waktu yang telah dijanjikan Allah itu sudah sampai. Makanya menunggu datang sampainya waktu itu memang gampangnya waktu. Rusuhnya tuh pada buah darah di dado tu berkucak iman di dalam hati itu, ya. Mungkin ada yang nak ngerti itu. Apa dia sih lah? Ustaz yang ngerti serang. Ya. Artinya apa? Tahukah Bapak Ibu kapan waktu dan ketetapan itu Allah tentukan kepada diri kita, kita menjadi orang yang sukses dan jaya dalam hidup ini? Tidak tahu kan? Karena kita tidak tahu, itulah sebenarnya hati itu harap-harap cemas. Makanya kita itu mesti fakir kepada Allah tuh. Nah, jangan sok tahu. Atau sok tahu itu. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah Rabbmu. Aku ni maha segala-galanya. Aku ni maha tahu. Karena akulah yang menjadikan kamu, lalu aku pula yang merancang, menentukan pilihan yang berlaku untuk dirimu, kata Tuhan. Kalau aku ni maha tahu sebagai Rabbmu, maka kamu jangan sok tahu. Jangan sok lebih tua pula daripada aku sehari. Sehari aja Allah tak mau. Karena Allah tu apa? Allah tu pencemburu sange. Tak mau Allah tu disanding-sandingkan dirinya tu dengan yang lain. Ya, makanya aku maha tahu, kamu jangan sok tahu, kata Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, maka hidupnya kita itu mengalir ngikuti maunya Allah aja, patuh si nyawa. Jadi orang penuri si nyawa, insya Allah berseluncur si duit tu mah. Ya. Tapi kalau mencoba menantang arus, silahkanlah, kata Allah. Ya, kalau tidak bergejol batin tu mah. Basi hampir nyawa tu mah, enggak lama tu ngecek seorang si tu mah, dan tan orang ke kilometer 7 balik tu ya kan? Itu mesti pahami. Ya, jadi ketika sudah kita pandang dengan mata zohir dan sudah kita tilik dalam pandangan hati, apa yang diperbuat tubuh itulah nyatanya perbuatan hati, apa yang dibuat hati itulah nyatanya perbuatan ruh, apa yang diperbuat ruh itulah nyatanya perbuatan sir, dan apa yang diperbuat sir itulah sebenar-benar nyatanya perbuatan zat. Ini disebut namanya proses, namanya tarki, namanya Bapak Ibu. Nah, tarki itu memandang dari bawah ke atas. Nah, setelah kita lakukan proses tarki, lalu lakukanlah proses tanazul. Tanazul itu memandang dari atas ke bawah lagi. Apa yang diperbuat oleh zat. Nah, ini lihat. Apa yang diperbuat oleh zat yang bernama Allah, ya, Tuhan yang sebenar-benarnya, wazalikumullahu rabbakumul haq, bahwa zat yang demikian itulah Tuhanmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya. Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Kelihatan.
Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir. Maka disitulah sir ini yang berbuat semata-mata. Dan perbuatan sir itu betul-betul nyata pada ruh. Maka nyatalah ruh itu yang berbuat. Dan perbuatan ruh nyata pula pada perbuatan hati. Nampaklah hati yang berbuat. Dan perbuatan hati nyata pula lah pada anggota tubuh. Maka nampaklah tubuh yang berbuat. Maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, zahirlah dia dalam bentuk namanya gerak. Apa yang diperbuat tubuh nampak zahir pada setiap gerak itu. Memandang, mendengar, berkata, ya, berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Setelah kita paham ini Bapak Ibu, sudah kita lakukan pandangan yang tarki, dan sudah kita lakukan pula pandangan yang tanazul, yang zahir sudah dibatinkan, yang batin sudah dizahirkan, baru pandang itikad di sini. Ini bahasa itikad. Jazamkan dalam hati, pastikan di dalam hati apa yang diperbuat tubuh, memandang, mendengar, berkata, berjalan, berdiri, duduk dan diam, sebenar-benarnya dalam pandangan hati itu nyatanya perbuatan zat. Barulah sempurna apa yang Allah katakan itu. Wallahu, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu zahir dan batin, dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa-apa yang diperbuat oleh tubuh ini, hati, ruh, dan sir ini, zahir dan batin, itu nyatanya perbuatan aku. Kenapa nyatanya perbuatan aku? Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud, selain yang wujud dan yang ada itu hanya aku semata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka tidak ada satupun yang mampu menyertai akan dirinya Allah itu. Aku cuma yang menyertai akan perbuatan dan kelakuan aku sendiri. Aku yang menjalani akan takdir diriku sendiri. Aku yang melihat dan menyaksikan kesempurnaan akan diriku sendiri. Aku yang menikmati ceritaku sendiri. Karena akulah yang wujud semata-mata. Tidak ada dirimu. Ini mesti dipahami. Makanya ketika Nabi Musa dan diri Bapak Ibu telah benar-benar fana, tak ada lagi diri Bapak itu, Ibu itu yang wujud dan yang bersifat, ketika itulah yang wujud dan bersifat itu adalah Allah. Inilah maknanya yang sebenar-benarnya, karamkan wujudmu di dalam wujudnya Allah. Lihat. Ini kesimpulan nih. Karamkan. Karamkan ini makna lain daripada makna fana ini. Fana itu bahasa Arab, bahasanya karamkan. Hilangkan, lenyapkan, leburkan, sirnakan, matikan. Nah, apa yang mesti dikaramkan? Lihat. Karamkan wujudmu ke dalam wujudnya Allah. Maka nyatalah wujudnya Allah senyata-nyatanya pada wujud dirimu. Karena wujud dirimu itulah sebenarnya nyatanya wujud aku. Aku yang wujud itu pada dirimu. Wujudmu itu nyatanya akan wujud aku. Itu yang pertama. Yang kedua, karamkan ya pendengaranmu, ya, pendengaranmu ke dalam samanya Allah. Maka nyatalah Allah yang benar-benar mendengar itu pada pendengaranmu itu. Yang ketiga, karamkan penglihatanmu dalam basornya Allah.
maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itulah yang melihat pada penglihatanmu itu. Nah, yang ketiga, keempat, karamkan ya perkataanmu ke dalam kalamnya Allah. Nah, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itu yang berkata pada perkataanmu itu. Nah, yang kelima, karamkan taunya kamu ke dalam ilmunya Allah. Maka nyata senyata-nyatanya Allah itulah yang mengetahui di dalam tahunya itu. Nah, yang keenam, karamkan kuasanya kamu ke dalam kudratnya Allah. Maka nyata senyata-nyatanya kudratnya Allah itu pada kuasamu itu. Yang ketujuh, karamkan keinginanmu ke dalam iradatnya Allah. Maka nyata senyata-nyatanya Allah itu yang berkeinginan, yang berkehendak di dalam keinginan dan kehendaknya kamu itu. Dan yang terakhir, karamkan hidupmu di dalam hayatnya Allah, di dalam hayatnya Allah. Maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itulah yang hidup dalam hidupnya kamu itu. Makanya makna karam itu sebenarnya, makna fana itu yang sebenarnya, makna lebu dan sina itu sebenarnya, sadari sesadar-sadarnya, pahami sepaham-pahamnya bahwa diri Bapak Ibu itu tiada wujud. Kalau tiada wujud itu maknanya apa tuh? Tiada mendengar. Kalau tidak mendengar apa sebutannya? Tuli. Ini dia sebenarnya. Tiada melihat, buta. Tiada berkata, bisu. Tiada tahu, bodoh. Tiada kuasa, lemah. Tiada berkehendak, papa. Tiada hidup, mati. Ini maksudnya, sadari sesadar-sadarnya, pahami sepaham-pahamnya, sehabis-habis pandang, sehabis-habis tili, sehabis-habis karu, bahwa dirimu itu adalah tiada. Tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata, tiada tahu, tiada kuasa, tiada kehendak, tiada hidup. Itu maknanya bahwa dirimu itu benar-benar tiada. Dirimu itu benar-benar tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Itulah yang dikatakan diri Bapak Ibu itu diri yang la haula wala quwata illa billah. Ini ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata artinya Pak Ardi? Tidak ada daya dan upaya illa billah, melainkan Allah. Lihat, tilik ke dalam. Mana yang dikatakan diri Bapak Ibu yang la haula wala quwata, dan mana pula diri Bapak Ibu yang illa billah. Lihat, diri yang la haula wala quwata illa pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Inilah yang disebut namanya tubuh. Ini yang disebut namanya diri yang KW. Ini cangkangnya nih. Ini casingnya, ini kotaknya nih. Ini sarungnya aja nih. Inilah diri yang bangkai itu. Ya, kalau puak ke busuk akan mati. Ya. Diri yang tidak melihat, diri yang tidak berkata itu, diri yang mati. Inilah dia tubuh ini. Ini yang la haula itu. Mana yang ilah bilah pada di Bapak Ibu? Ini yang ruh itu. Yang ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan sifat. Itu dia. Ruh itu yang katakan sifat. Sifat siapa tuh? Allah. Sifat Allah tuh. Sifat Allah yang mana namanya? Sifat
Ma'ani. Sifat ma'ani itu ada berapa? 7. 7. Yang mana yang 7 itu, Pardi? Itu dia tuh, sama, basar, kalam, ilmu, qudra, iradat, dan hayat. Makanya siapa sifat itu? Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Itulah zat itu, Bapak Ibu. Nah, wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku tuh. Tidak ada yang lain melainkan aku. Akulah itu sebenar-benarnya. Oleh karena itu, jangan dipisahkan zat dengan sifat. Jangan diceraikan sifat dengan zat. Satu juga orangnya tuh, Bapak Ibu. Ya, satu juga wujudnya tuh. Nah, sekarang kita berilah namanya. Ya, kalau tidak boleh zat dipisahkan dengan sifat, sifat tak boleh pula diceraikan dengan zat. Pertanyaannya, sifat ini siapa namanya? Muhammad tuh. Dan zat ini siapa pula namanya? Itu yang Allah tuh. Ya, tidak berpisah cerai Allah dengan Muhammad. Tidak berpisah cerai Muhammad dengan Allah. Satu orangnya itu. Makanya dikatakan, untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Karena sifat inilah kenyataan zat. Baru dipatrikan ke dalam hati. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sebenarnya sifat itu adalah zat yang sebenar-benarnya. Sekarang, sifat itu berada di luar zat atau berada di dalam zat? Di dalam zat. Kalaulah sifat itu ada dalam zat, maka zat itu yang sebenar-benarnya sifat itu. Zat itu yang sebenar-benarnya dikatakan sifat. Ketika ingin dikenal, ketika ingin melihat, ketika ingin mengetahui, disebutlah dia itu sifat. Ketika tadi, sebenarnya yang sifat tadi ada di dalam diri zat. Kalau sifat itu ada dalam diri zat, maka sebenarnya zat itulah yang bersifat tuh. Tertelik lagi ke bawah. Kan namanya tadi siapa, Ibu? Zat siapa namanya? Allah. Sifat namanya? Untuk memandang Allah, lihatnya kemana? Memandangnya kemana? Muhammad. Apa sebabnya Bapak Ibu melihat, memandang dan mentili Allah itu pandang kepada Muhammad? Muhammad inilah kenyataan Allah. Patrikan ke dalam hati Pak. Kalaulah memang Muhammad ini kenyataan Allah, siapa Muhammad itu? Allah itu sendiri. Sekarang berpisah ke Muhammad dengan Allah? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu Muhammad ini apa bagi Allah dan Allah itu apa bagi Muhammad? Muhammad ini adalah sifatnya Allah, Allah ini adalah zatnya Muhammad. Itu dia. Yang kedua, Muhammad ini zahirnya Allah, sedangkan Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad ini tubuhnya Allah, sedangkan Allah ruhnya Muhammad. Muhammad ini bayang-bayang Allah, sedangkan Allah itu apanya Muhammad? Pemilik bayang-bayang. Iya, pemilik bayang-bayang, empunya bayang-bayang. Itu dia. Satu juga itu maknanya. Kita perjelas lagi, ya. Sebagai kesimpulannya, Allah itu adalah dirinya, Muhammad itu adalah wujudnya. Ya. Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud diriku. Lalu siapa Adam? Adam itu nama daripada rupa diriku. Lalu siapa insan? Insan itu nama rahasia diriku. Siapa yang menanggung tuh? Aku yang menanggung diriku sendiri. Apa yang ditanggungnya?
Yang ditangguhnya itu zat, sifat, asma dan af'al. Kemudian maksudnya tuh, maka sempurnalah memandang zat, sifat, asma dan af'al Allah itu, ya, yang disebut namanya dengan insan. Karena insan ini tempat memandang zat, sifat, asma, af'al Allah, maka insan itu disebut istilahnya sebagai wujudullah. Apalagi? Ainullah. Apalagi? Hakikatullah. Tuh dia tuh. Ini dalam bahasa apa tuh? Itu dalam bahasa hakikat. Dalam bahasa ma'rifat, ya, siapa insan ini? Tiada lain adalah Allah. Kalau tiada lain adalah Allah, siapa tuh yang tiada lain adalah Allah tuh? Allah itu sendiri. Rupanya insan itulah kesempurnaan memandang akan dirinya Allah itu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat dan menyaksikan Allah, lihatlah kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu pada sekalian manusia ini. Manusia itulah nyatanya Allah, dan Allah itu yang manusia itu. Makanya jangan Bapak Ibu katakan manusia itu diri Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu katakan insan itu diri Bapak Ibu. Tapi pahamilah, insan dan manusia itu adalah kesempurnaan memandang rahasia wujud dirinya. Kalaulah insan itu kesempurnaan memandang wujud dirinya, lalu apa kata pemilik wujud diri manusia itu? Yang dikatakan Allah tadi, Al-insanu siri wa ana sirahu. Apa artinya itu? Insan itu rahasiaku, wa ana sirahu, dan akulah rahasianya. Wallahu sirri wa ana sirahu. Allah tuh ya di rahasiaku, dan akulah rahasianya Allah. Atau al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Itu dia. Insan itu rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku tuh. Sempurna tuh. Makanya orang yang telah dikatakan ahlullah, di mana dia senantiasa memandang Allah itu setiap harinya, setiap detiknya, setiap saatnya, sampai habis usia umurnya. Jadi Allah yang dia pandang itu di dunia ini sama nanti Allah yang dia pandang di barzah. Allah yang dia pandang di barzah sama juga nanti rupanya itu Allah yang di akhirat. Kalau memang sama bentuk rupanya Allah di dunia, di barzah, di akhirat, yang mana sama bentuk rupanya yang di akhirat, di barzah dan di dunia itu? Keha, diri surang-surang. Itu yang mesti dimantapkan keimanan itu. Siapa yang bimbang dan ragu, apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, menolak, mengingkari akan wujud nyatanya aku pada alam dan sempurna pada dirinya sendiri, tidak yakin dia aku ini yang dirinya itulah nyatanya aku, karena aku cuma yang wujud. Lalu ditolaknya wujud nyatanya aku pada dirinya. Pada ketika itu kata Allah, dia telah menantang aku. Dia telah menolak akan kehadiran wujud aku nyata pada dirinya. Fahabitat a'maluhum. Apapun jenis dan macam bentuk ibadah dan ketaatan yang dilakukan selama ini akan menjadi hancur, kosong, meleleh dan mencair. Tidak ada gunanya. Panek ke ladang senyawa Bapak Ibu. Panek awak ke sawah senyawa.
Kapara rajin ke ladang, kue ke sawah boleh, tapi tak ada guna dan hasilnya tidak memberikan hikmah dan faedah. Kenapa? Walikoihi, dia tidak yakin memandang dan melihat aku tu yang insan tu yang aku tu, tidak yakin dia. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka tidak ada yang bisa aku perhitungkan tentang dirinya. Itulah menangisnya mayat di pintu kubur tuh. Ya? Menjadi sangsai sangsaro Bapak Ibu. Sangsai di dunia, sangsaro di akhirat. Neraka juga tampil itu. Inilah orang yang buta mata hati. Yang tidak mengenal, yang tidak menyaksikan Allah dalam hidup ini. Makanya sebagai kesimpulan tentang ru'yatillah, melihat Allah itu, siapa yang tidak melihat Allah dari setiap ibadah dan ketaatan yang dia perbuat, maka ibadahnya batal. Siapa yang tidak melihat, memandang dan menyaksikan Allah pada dirinya, ibadahnya batal. Di mana letak batalnya? Karena ketika itu dia sudah menyandingkan Allah dengan dirinya. Dia sudah menyandingkan Allah dengan sesuatu di luar dirinya. Dia tidak memandang ada wujud yang lain selain daripada diri Allah. Itulah yang dikatakan namanya syirik itu. Maka syirik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, yang tidak mampu memandang aku yang wujud pada dirinya, yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang, pada segala bentuk dan rupa, itulah sebenar-benarnya dirinya itu najis. Kalau Allah yang mengatakan orang yang musyrik itu najis, ngangun situlah itu. Tapi kalau manusia yang mengatakan najis, jangan takut perlu Bapak Ibu. Tapi kalau Allah sebagai si amal diri, Allah sebagai si jati diri, yang mengatakan yang tidak mengenal aku adalah najis, amananginya waktu, ya, cami na wanya waktu, takwi na waktu dah, kena nak ada tampik jalan mengadu Bapak Ibu. Tidak ada tempat untuk bersandar dan bergantung, melainkan hanya kepada dirinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyandingkan Allah dengan keakuan diri kita yang merasa kita wujud dan yang bersifat itu, Ibu-ibu. Jadi tetap Bapak Ibu memandang. Jangan nak memandang loh kok. Payah sor-sor. Tetap memandang, tetap mendengar, tetap berkata, tetap bergerak, tetap beramal, tetap beribadah, tetap berusaha, tetap berzikir, tetap beribadah. Tapi jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang memandang, mendengar, berkata, berjalan, berdiri yang merasa itu. Rasakanlah rasanya Allah itu pada dirinya sendiri. Allah lah yang merasakan kehadiran dirinya yang nyata pada dirinya sendiri. Aku yang beraku-aku dengan diriku sendiri. Inilah pesannya Allah itu. Kif ya Muhammad, ana rabbaka sholli. Berhenti engkau yang Muhammad mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk, engkau yang memandang, engkau yang mendengar, engkau yang berkata, Ana rabbaka usolli, aku Rabbmu yang berdiri, ruku, itidal dan sujud, yang memandang, mendengar. Akulah itu kata Tuhan. Aku yang menjadi rahasia dirimu, sedangkan dirimu nyatanya akan wujud diriku, kata Allah. Aku ni yang dirimu itu aku itu. Kalau Allah sudah mengatakan aku ni yang dirimu itu adalah aku, ana, anta, ana, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai dirinya. Kenapa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai dirinya? Karena sesuatu apapun namanya, bentuk dan rupanya tidak pernah ada dalam pandangan Allah. Maka di situ Allah itu tunggal dengan sendirinya. Dia yang ada. Inilah ingat pesan Nabi itu. Ala innahu bikulli syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah kata Rasulullah, wahai sahabatku, wahai umatku,
Sesuatu selain diri Allah tidak pernah ada. Allah saja yang ada. Segala yang wujud ini. Jadi jangan adakan sesuatu selain adanya diri Allah. Nah, sebelum masa belum bisa disebut, dia sudah lebih dahulu ada sebelum masa itu. Karena masa itu aku, kata Allah. Apalagi masa yang sudah bisa disebut, bisa diceritakan. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu aku, itu kata Allah. Nah, begitulah menyaksikan tuh. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya. Sampai habisnya usia umur kita ini. Rupanya Allah yang Bapak Ibu pandang itu adalah Allah diri sendiri. Akan tetapi diri sendiri bukanlah diri kita. Diri sendiri itulah diri Allah. Itu yang dikatakan diri yang sendiri. Kenapa diri Allah dikatakan diri sendiri? Karena dirinya itulah diri yang tunggal. Esa. Diri yang ahad, yang tidak ada duanya, hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Itulah Bapak Ibu yang sudah melihat dan menyaksikan Allah. Sebagai penutup kaji bagi yang sudah melihat Allah. Siapa yang sudah melihat Allah pada dirinya? Siapa yang sudah memandang dan menyaksikan Allah pada dirinya? Maka ketika itu dipastikan dirinya mati. Ketika itu diri kita Bapak Ibu mati. Tidak mungkin ada dua wujud yang bertemu. Hanya satu wujud lagi di situ. Man arafa rabbahu. Man arafa rabbahu. Fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, sudah menyaksikan Tuhannya, sudah bermuajahah dengan Tuhannya, dipastikan dirinya itu mati. Kalaulah diri kita mati, tidak ada lagi, adakah diri orang yang mati bisa bicara? Adakah diri yang mati bisa ngaku-ngaku Tuhan? Tidak ada. Itu artinya kata Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hayat, Allah yang sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat, Allah yang awal akhir zahir dan batin. Dia segala-galanya dan segala-galanya dia. Kala lisanahu. Keluh lidah di situ. Tak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Tak ada ilmu yang bisa mencairkan lagi. Tak ada akal fikir yang bisa menguraikan dan mencernanya lagi. Habis semuanya. Diam, hening. Tiada bersuara. Itulah makna daripada lisanahu itu, pahamnya adalah diam. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam itu bermasalah tuh. Ya? Orang yang diam dengan diam-diam beda tuh. Kalau diam-diam tengok wajahnya tuh agak sambuk tuh mah. Ya. Nampak wajah tuh bakarui isi ya. Atau ada masalah tuh. Tapi kalau diamnya di dalam paham, tuh glowing itu banyak senyum itu mah. Senang awak mengeceknya mah. Ya, apapun mudahnya awak mengecek dan menampingi. Kenapa? Diamnya itu di dalam paham tuh mah. Awak je pula yang disibuknya itu mah. Ni cali itu ke dalam cali atau putih cali itu mah. Ya. Lah cali yang putih itu. Kecek Nabi, ittaku firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takut kamu dengan kasabnya orang yang telah sampai, yang telah menyaksikan Allah. Karena dia memandang bukan mata ini, dia memandang dengan basirnya Allah Ta'ala. Allah tuh yang memandang tuh. Sama memandang di balik kacu tuh mah. Kalaulah dipandangnya di balik rahasia diri kita, maka itulah jawaban yang Allah bilang. Wa husila ma fis sudur. Aku akan nampakkan isi dalamnya. Wujudnya manusia, tapi kepalanya kepala harimau. Wujudnya manusia, tapi kepalanya kepala ular. Wujudnya manusia, tapi kepalanya kepala konde benceleng alias babi. Ngeri kita tuh.
Bersyukur pula Allah Bapak Ibu, ya, di mana Allah tutupkan rahasia diri kita ini sebenarnya sama orang-orang yang kasab. Karena orang yang kasab bukan ingin menilik dan meninjau-ninjau siapa di Bapak Ibu itu. Siapa yang memunyikan rahasia sahabat temannya di dunia ini, maka Allah akan rahasiakan dirinya di akhirat itu. Siapa yang mau menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Bukti Allah itu cinta, bukti Allah itu sayang, bukti Allah itu menutup diri kita ini akan keaiban kita. Buktinya apa? Bahwa diri Bapak Ibu ini ada namanya kotoran dalam perutnya, ada namanya kemih, air kencing. Kalau memang di dalam perut kita ini ada kemih, ada kotoran, mulai dari Bapak Ibu masuk ini sampai detik ini, tercium nggak sama Bapak Ibu kemihnya kawan sebelah tuh? Tercium nggak baunya kotoran tuh? Tidak tercium. Andai kata tercium, nggak akan pernah kita ngumpul di sini, Noah. Hah? Nggak ada yang berkumpul nih. Setiap apa pakai masker. Pakai masker. Tapi kenapa tidak tercium? Itu buktinya Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan aib kita. Kalau Allah merahasiakan, menyembunyikan aib yang ada pada diri kita, kenapa kita senantiasa membuka-buka aib saudara kita? Membuka aib saudara kita sama membuka aib sendiri itu. Menutup aib saudara kita sama menutup aib sendiri. Inilah rahasianya belajar itu. Jadi belajar ilmu kasab, belajar ilmu laduni, dengan cara mengenal sejati diri, bukan ingin jadi paranormal, bukan ingin menerawang-nerawang. Tapi kalau ingin menerawang juga, terawanglah Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu. Itu baru niat. Ya. Nah, pertanyaan Ustadz, apakah Bapak Ibu malam dan detik ini sudah bisakah melihat Allah mulai malam ini sampai nanti kesudahan habisnya usia umur? Insya Allah, ya. Bapak Ibu sudah benar-benar melihat dan menyaksikan Allah malam ini sampai nanti habisnya usia umur itu. Ya, pada di sendirinya. Kenapa? Yang memandang dia, yang bergerak dia, yang berjalan dia. Bahkan kata-kata melihat pun tidak ada lagi Ustadz. Kata-kata memandang, mencari tidak ada lagi Ustadz. Kata-kata berjumpa, beliko tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena yang dicari dah nyata pada diri sendiri. Ketika ada terpandang, hilang diri kita di situ. Rencana ingin menemui Allah, rupanya dah bertemu Allah, dirinya pun hilang pula di situ. Hah? Paham tuh maksudnya? Rencana Bapak Ibu kuat nih, ingin berjumpa Allah, tapi ketika sudah berjumpa Allah, sudah bertemu Allah, sudah bersuara Allah, hilang pula diri kita itu. Kemana hilang itu? Lenyap ke Allah. Nah, lenyap wujudnya ke dalam wujudnya Allah, lenyap sifatnya ke dalam sifatnya Allah tuh. Inilah maksudnya Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku jadikan sebagai kekasihku. Nah, ini pesan Tuhan tuh. Siapa yang telah aku jadikan menjadi waliku, kekasihku, qataltuhu, aku bunuh dirinya. Ya, kalau Bapak Ibu cinta kepada Allah, Allah pun sudah cinta kepada Bapak Ibu, Allah bunuh diri Bapak Ibu tuh. Apabila telah aku bunuh, fa iza qataltuhu ana dia tahu. Apabila diri kekasihku telah aku bunuh, wa ana dia, akulah pengganti daripada dirinya atau Tuhan. Makanya Allah pencemburu, supaya kekasihnya tidak direbut oleh yang lain, cepat-cepat dibunuhnya, cepat-cepat dikaramkannya, cepat-cepat difanahkannya wujud dan sifat kekasihnya ke dalam wujud dan sifat dirinya sendiri. Yang wujud, yang bersifat itu adalah dia sebenar-benarnya. Makanya dikatakan kekasihnya itu adalah jantung hatiku. Itulah maknanya Muhammad itu fana, Muhammad itu lebur, Muhammad itu sirnah di dalam diri kekasihnya itu adalah Allah, itu yang sebenarnya.
Mungkin itu Bapak Ibu ya, udah sampailah pemahaman Bapak Ibu tentang melihat dan menyaksikan Allah itu, asalkan Bapak Ibu sudah benar-benar keluar daripada diri itu. Ya, itu saja. Mungkin Bapak Ibu udah capek aku untuk membukakan kaji ini, supaya Bapak Ibu itu benar-benar yakin, percaya akan kewujudan nyatanya Allah yang ahad dan yang tunggal, sempurna pada diri sendiri. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan mengerti, hendaklah Bapak Ibu sedikit, walaupun sedikit senang juga hati Ustaz. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.